nanti akan langsung kita akan langsung mendengarkan cerita dari Kak Grace yang sudah bekerja di Saudi Arabia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Hari ini nanti akan hadir Pak Yusril selaku dari Divisi Pendidikan DPLN PPNI Saudi Arabia yang akan memberikan sedikit informasi gitu ya ke teman-teman semua. Dan juga di sini sudah ada Kak Grace. Begitu langsung sapa saja Kak Grace. Halo Kak Grace. Halo Kak Grace. Halo Kak, Halo, apa kabar Kak Grace? hai Kak Putri, apa kabar? Long time no see. Wah, alhamdulillah sudah join teman-teman Kak Grace. Jadi nanti Kak Grace nih yang akan cerita gitu ya gimana sih dulu perjuangannya gitu ya. Apalagi sekarang nih eh semakin menarik sepertinya kehidupannya. Jadi Kak Grace Cerita. izin jadi nanti untuk acaranya akan ada sedikit opening terlebih dahulu. Kita akan informasikan terkait dengan requirements dan benefitnya untuk bekerja di Arab Saudi. Nanti kita akan masuk ke sesi Q&A dengan Kak Grace gitu ya. Jadi makanya teman-teman yang udah mau tanya langsung silakan di kolom chat. Jadi nanti kita langsung jawab pertanyaannya khususnya untuk Kak Grace dan nanti ada dari PPNI Saudi Arabia. Saya cek dulu apakah Pak Yusril sudah join. Oke, karena Pak Yusril belum join, teman-teman, Kak Grace, aku izin terlebih dahulu untuk menjelaskan sedikit saja terkait dengan program Arab Saudi, khususnya untuk batch pertama yang akan dilakukan user interview di tanggal 4 sampai 5 Februari tahun 2026. Jadi untuk teman-teman, saya izin share screen terlebih dahulu ya. Oke, apakah sudah terlihat materinya? Sudah Bu. Sudah, terima Sudah. kasih. Baik, terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir. Mungkin di sini ada yang masih dalam perjalanan pulang kantor gitu ya, hati-hati. Atau yang mungkin sekarang sudah standby di rumah. Terima kasih banyak sudah hadir pada malam hari ini. Jadi nanti kita akan langsung sharing session dengan Kak Grace. Sebelum masuk ke Kak Grace cerita, ini ada sedikit informasi untuk teman-teman semua terkait dengan program ataupun loker perawat dan bidan ke Arab Saudi. Nah, teman-teman mungkin teman-teman sudah lihat ada beberapa requirements gitu ya, terus juga benefitnya seperti apa. Tapi kan pasti teman-teman mau dengerin cerita langsung dari yang sudah diberangkatkan melalui Binawan dan saat ini sudah bekerja di sana. Nah, mereview sedikit teman-teman untuk program Arab Saudi saat ini dibutuhkan sekitar 200 kuotanya nih teman-teman untuk di bulan Februari. Bahkan di awal tahun ini sebenarnya banyak sekali kegiatan user interview khusus untuk perawat dan juga bidan gitu ya. Dan di bulan Februari ini akan hadir user dari Kementerian Kesehatan Arab Saudi gitu ya untuk melakukan seleksi perawat dan juga bidan. Nah, apa sih yang menarik di batch pertama ini gitu ya? Kalau di tahun lalu mungkin Kak Grace di tahun Kak Grace juga itu belum terbuka tuh untuk teman-teman yang diploma 3 gitu ya. Untuk tahun ini dibuka untuk diploma 3 keperawatan dan juga kebidanan minimal 2 tahun pengalaman. Tetapi harus ada pengalaman gitu ya. Belum bisa untuk yang lulusan baru. Pengalamannya minimal 2 tahun di rumah sakit ataupun di rumah sakit gitu ya untuk yang diploma 3. Tetapi untuk yang profesi minimal 1 tahun di rumah sakit, klinik ataupun di praktek bidan mandiri mungkin yang untuk yang bidan gitu ya. Dan usianya bisa sampai 45 tahun. Jadi yang senior-senior ini mungkin bisa ikut teman-teman gitu karena banyak sekali yang sudah pernah bekerja di rumah sakit Indonesia. Mungkin ada yang 10 tahun sampai 15 tahun sudah bekerja di rumah sakit Indonesia tetapi memutuskan untuk bekerja di Arab Saudi karena teman-teman di sana berkesempatan untuk menjadi register nurse ataupun midwife gitu ya di rumah sakit di bawah pemerintah Arab Saudi. Gajinya untuk sekarang gitu ya memang ada perbedaan gitu ya teman-teman. Sekarang itu startnya di sekitar 12 sampai 21 juta. Menariknya di sana teman-teman gratis akomodasi, transportasi, bahkan pajaknya 0% dan ada cuti tahunan serta bonus dan lembur. Untuk yang muslim gitu bisa umroh
kapanpun gitu. Kapanpun dalam arti ketika libur kerja ya gitu. Jangan saat waktu kerja terus teman-teman mau umroh gitu ya. Kalau umroh tuh saat libur teman-teman bisa langsung umroh. Untuk haji tentunya harus ada eh, apa ya ketentuan gitu ya dari rumah sakit gitu ya nantinya juga dibantu oleh pihak rumah sakit untuk haji gitu ya jadi emang agak beda nih tapi untuk umroh insya Allah teman-teman semua bisa lebih mudah apalagi untuk yang muslim banyak pertanyaan apakah boleh yang non muslim bekerja di Arab Saudi gitu apa sih perbedaannya bekerja di Arab Saudi nanti akan dijelaskan oleh Kak Grace gitu ya. Ini boleh di-capture dulu teman-teman. Nanti prosesnya seperti apa kita lanjutkan nanti ke karir konsultan. Karena hari ini kita akan fokus untuk diskusi dan juga tanya jawab dengan Kak Grace. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Kita sekarang lanjut ke Q&A. Ya, mungkin teman-teman di sini yang boleh kalau misalnya bisa on cam silahkan on cam kita langsung sapa Kak Grace. Halo Kak Grace. Apa kabar, Kak? Halo Kak Putri. Sehat ya, Kak? Puji Tuhan sehat. Kak suaranya jelas Kak? Jelas, jelas. Gak macet ya? Iya. Kak Grace lagi libur hari ini. Kebetulan baru lepas jaga dari dinas malam. Jadi hari ini libur. Jadi bisa menyempatkan waktu untuk teman-teman semua sharing-sharing soal bekerja di luar negeri. Khususnya bidan. Mungkin kali ini akan banyak bahas tentang bidannya Kak. Bukan tentang perawat, tapi tetap sama prosesnya, tapi mungkin akan lebih banyak nanti cerita sharingnya tentang kebidanan. Oke, nah teman-teman, jadi ini Kak Grace sudah menyempatkan waktu untuk teman-teman semua gitu ya, bisa sharing pada malam hari ini. Kalau di Saudi sekarang sore ya, jam berapa Kak Grace? Siang, Iya Kak, sore udah jam 15.24. Beda sore 4 jam ya, kita ya. selisih 4 jam. Oke, Kak Grace boleh dong perkenalan mungkin di sini ada yang baru kenal gitu ya, baru ketemu. Boleh perkenalannya sekarang di departemen mana gitu ya, dan sebagai apa sih di sana. Boleh silakan Kak Grace. Baik, selamat sore buat teman-teman semua. Selamat malam di sana. Selamat malam. Iya, perkenalkan nama saya Grace Vika Christine Purba. Saat ini sedang bekerja di luar negeri. Bidan Indonesia yang bekerja di luar negeri kebetulan ditempatkan di LND, yaitu Labor and Delivery. Cukup excited ya. Makasih Kak atas waktu dan kesempatannya. Harusnya dari awal ya. Ini cuma udah kelamaan kita akhirnya bisa sharing-sharing begini. Sudah bekerja 1 tahun sih. 1 tahun. Jadi kemarin baru ambil vacation. Jadi baru bisa balik ke Indo dan sekarang udah balik lagi ke Arab Saudinya. Begitu. Ada yang mau ditanyakan lagi Kak? Wah, nggak keras udah 1 tahun ya Kak Grace ya. Gak kerasa. Oke, Kak Grace, mungkin sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, di sini sudah ada Bapak Yusril selaku perwakilan dari DPLN Saudi Arabia. Mungkin kita sapa dulu untuk Pak Yusril. Apakah sudah mendengar suara kami, Bapak? Ya, 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 Alhamdulillah sudah terdengar Ibu. Mohon maaf keterlambatannya. Ya, tidak apa-apa, Pak. Pak Yusril, terima kasih banyak sudah hadir kembali untuk sharing dengan teman-teman yang saat ini sedang persiapan untuk berkarir ke Arab Saudi. Jadi hari ini kita khusus sharing session full, Pak, nanti dengan Kak Grace yang bidan Indonesia yang saat ini sudah Ya, di Arab Saudi. Sebelum nanti oke, kita Masya masuk Allah, Masya Allah. masuk Q&A, mungkin Pak Yusril boleh membuka gitu ya dan juga pesan-pesan dari PPNI dan menyemangati untuk teman-teman yang saat ini sedang berproses untuk mengikuti user interview di Arab Saudi. Silahkan Pak Yusril. Oke, terima kasih Ibu Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, di sini apakah kalian tetap excited dan bersemangat untuk ke Arab Saudi? Harus Ayo, Semoga semangat. kalian, ya Masya Allah, Masya Semangat, Allah, semangat, Masya Pak. Allah, Masya Allah, Masya Allah. Dari suaranya Insya semangat Allah sekali ini semangat, dari suaranya semangat. ya.
Semangat semua nih, Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Terima kasih kepada Ibu Putri yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing session bersama dengan teman-teman perawat dan bidan Indonesia yang luar biasa ini. Yang kedua, yang saya hormati kepada pemateri kali ini ya, Mbak Grace Vika Christian Purba ya. Semoga Allah kasih kesehatan dan kemudahan, kelancaran dalam bekerja ya. Masya Allah sudah setahun pengalamannya sudah luar biasa ini. eh Tak banyak yang harus saya katakan kepada teman-teman sekalian bahwa bekerja di Arab Saudi itu harus yang ditanamkan dalam mindset kita adalah mudah. Jangan sampai kita mengatakan sulit bekerja. No, it's not like that. But we have to struggle for everything. Like example, we have to exam in Arab Saudi. Yes, of course. Karena kalau kita tidak punya lesson sama dengan orang di Indonesia, perawat di Indonesia, kalau kita tidak punya STR, kita tidak mungkin bisa bekerja, kita tidak bisa melakukan praktik dan sebagainya. Nah, di situ Binawan ini sangat luar biasa menawan itu karena dia sudah mempersiapkan dari preparing dari sebelum kalian ke Arab Saudi. Jadi kalian akan dikasih kesempatan untuk belajar semangat bagaimana kalian bisa bersaing di tingkat global begitu. Saya sering umpamakan kepada teman-teman sekalian bahwa kita bekerja di luar negeri itu umpamanya sebagai orang yang ingin berenang di tengah lautan yang lepas. Kira-kira bagaimana bayangan teman-teman sekalian kalau kita berenang di lautan yang lepas? Kalau kita tidak punya skill berenang, maka yang terjadi akan kita tenggelam jelas. Pasti tenggelam itu. Kalau kita sudah punya skill berenang, skillnya sudah bagus, komunikasinya bagus, lautan seluas apapun pasti kita renangi. Pasti kita akan lampaui. Begitu teman-teman. Beda lagi kalau kita bekerja di Indonesia sendiri, kita sama halnya kita berenang di kolam renang. Apa skopnya kecil. Meskipun kita tidak begitu pintar dalam skill, tapi kita mampu masih bisa bertahan hidup di situ. Tapi di luar negeri, kita bersaingnya bukan hanya orang Indonesia aja. Ada orang Filipina, ada orang Sudan, ada orang Saudi sendiri, ada India, ada Pakistan. Pokoknya kita akan bercampur baur di sana, dijadikan satu dalam bentuk rumah sakit, di mana di situ, nah, kita akan dipertanggungjawabkan bagaimana skill kita ketika sudah kita bekerja. Begitu teman-teman sekalian. Nah, yang terpenting adalah kalian bagaimana bisa komunikasi dengan baik dengan mereka. Itu yang terpenting. Kuncinya satu komunikasi. Setelah komunikasikan dengan baik, insya Allah kita akan menemukan jalan di situ. Bekerja dimanapun, karena kuncinya adalah satu komunikasi. Nah, maka dari itu Binawan berikan pelatihan untuk bahasa Inggris di situ. Nah, disitulah tempat kalian berproses, disitulah kalian tempat bagaimana mempersiapkan diri sebelum berperang, sebelum kalian berenang di lautan yang lepas itu sendiri, teman-teman sekalian. So, dan jangan khawatir, ketika kalian sudah sampai di sini, kalian akan menemukan berbagai banyak karakter manusia yang budayanya berbeda, tradisinya berbeda, pasiennya berbeda, semua berbeda. Nah, di situ adalah kuncinya mental yang harus dipersiapkan. Setelah komunikasi oke, bahasa Inggrisnya oke, mentalnya juga harus oke. Kalau kita mentalnya rapuh, sedikit kita dibilang, you are stupid. Terus kalian, aduh kok saya minder ya, aduh kok saya begini ya. Nah, disitulah mental kita harus dikuatkan. Kita harus punya mental yang tangguh. Saya satu budaya kita berbeda. Dan kalau kita bekerja di Indonesia dikatakan you are stupid. Gak gue pikirin loh kan begitu ya. Kalau di Indonesia, kalau di sini, kalau dibilang you are stupid, sakitnya ke dalam hati. Sakitnya nggak main-main, berat begitu ya, sakitnya berat. Tapi teman-teman sekalian, orang Indonesia yang sudah berhasil ke luar negeri, dia tidak bisa atau tidak bisa mempermalukan negaranya dengan sendiri. Kita bekerja di luar negeri itu membawa negara kita, nama besar negara.
Indonesia namanya. Itu negara yang besar. Nah, itu yang harus ditanamkan. Saya bawa negara Indonesia nih. Jangan sampai saya mempermalukan bangsa Indonesia. Nah, mayoritas teman-teman yang sudah bekerja di sini rata-rata mereka dicintai oleh pasien dan manajer-manajernya. Kenapa? Satu, etika. Saya sering sampaikan itu di pertemuan manapun. Etika, attitude yang Indonesia miliki, karakter mereka itu selalu menjadi yang utama bagi mereka. Kenapa? Karena ketika mereka melayani pasien itu berbeda dengan yang lain. Mereka bukan hanya butuh kesembuhan secara fisik, tapi mereka pasien itu yang datang adalah secara psikis dia juga sakit. Nah, ini yang sering dilupakan oleh teman-teman sekalian di luar sana. Tapi kalau Indonesia saya yakin bahwa mereka itu adalah sangat care, awareness kepada pasien mereka. Jadi kalau misalkan kita si pagi, selamat pagi Ibu, apa kabar hari ini? Misalkan, apakah sudah ada perkembangan atau apa? Apakah ada yang ingin kita tanyakan? Buat kita trust. BHBS, bina hubungan saling percaya kan begitu kalau menurut kampus. Kita harus bina saling apa namanya saling percaya dengan pasien itu. Kalau pasien sudah percaya kepada kita, kita melakukan tindakan sekecil apapun mereka ngerasa sembuh. Nah, ini yang terpenting nih teman-teman sekalian. Di situ skill kita yang harus kita masuk. Tadi ada beberapa poin yang sudah saya sampaikan. Satu adalah komunikasi. Komunikasi itu sangat penting untuk kalian bagaimana berkomunikasi dengan kolaborasi dengan yang lainnya. Yang kedua adalah skillnya yang harus dimantapkan. Skill saya tidak ragu lagi kalau orang Indonesia itu. Skill pasti bisa. Skillnya bagus pasti kalau perawat Indonesia atau tenaga kesehatan Indonesia. Saya yakin itu. Yang ketiga adalah mental kalian. Mental kalian juga harus tangguh. Setelah mental kalian itu sudah bagus, maka kalian sudah siap berperang. Nah, disitulah waktunya kita menunjukkan bahwa tenaga kesehatan Indonesia adalah tenaga kesehatan yang profesional, yang siap bersaing di global. Begitu teman sekalian. 3 poin itu tidak usah banyak-banyak. 3 poin itu kalau sudah Anda tanamkan dari saat ini, dari saat Anda kita berjuang di sini, maka di situ kalian tidak akan terkalahkan dimanapun. Di negara manapun, mau Kanada, mau Prancis, mau sekarang sudah ada Brunei Darussalam, mau Arab Saudi, kemanapun. 3 poin itu tanamkan dari saat ini, kalian pasti bisa. You can do it. So, you have to confident. Harus percaya diri. Suaranya hilang, Kak. Malam Pak Yusril, sepertinya ada kendala sinyal Pak Yusril. Dong. Kalau kita tidak percaya kepada diri kita, kan kita memperjuangkan apa yang telah diperjuangkan. Iya, tadi tidak Suaranya terdengar Bu ya? baru saja putus. Ini suaranya putus-putus Pak. Silakan bisa dilanjutkan Pak. Oh, oh, Sepertinya oh. sinyalnya, sepertinya ada kendala sinyal Oke, Pak. oke, oke. Iya, oke Pak. Bisa, bisa Pak. Oke, saya ulangi lagi dari tadi yang poin-poin yang sudah sampaikan biar jadi tanaman dan jadi apa namanya menjual adalah bagaimana satu komunikasi, dua skill, tiga punya percaya diri. Karena kalau kita tidak percaya kepada diri kita, siapa yang akan percaya kalau bukan diri kita sendiri? Maka rasa confident itu harus ditanamkan dari saat ini. Mau bekerja di manapun teman-teman sekalian, rasa percaya diri harus ada. Baik, Pak Yusril sepertinya ada kendala sinyal. Oke, teman-teman sambil menunggu Pak Yusril kembali ke dalam Zoom.
Di sini sudah banyak pertanyaan, jadi teman-teman tetap standby terlebih dahulu untuk mengikuti sharing session pada malam hari ini. Sambil menunggu, mungkin di sini sudah dibantu juga oleh teman-teman. Banyak sekali pertanyaannya. Oke, teman-teman, tadi luar biasa gitu ya semangat dari salah satu PPNI yang ada di Saudi Arabia. Jadi kalau tadi kita highlight atau kita dengar gitu ya, teman-teman yang disampaikan Pak Yusril itu ada tiga yang harus teman-teman highlight ketika bekerja ke luar negeri gitu ya, dari sisi bahasa, dari sisi skill, dari sisi mental. Kalau tiga-tiganya nih sudah disiapkan, udah tinggal bekerja kemanapun, teman-teman pasti bisa gitu ya. Dan sepertinya Pak Yusril sudah hadir kembali, Pak Yusril. Iya ya Bu, iya Bu. Sudah hadir ini. Mohon maaf tadi putus-putus. Tadi Headness nelpon ini. Tadi Headness nelpon, jadi ditelepon tadi. Oke, Pak Yusril mungkin penutup gitu ya Pak untuk teman-teman semua sebelum kita masuk ke Q&A dengan Kak Grace, Pak. Oke, baik. eh karena jika saya dikasih kesempatan untuk apa namanya menutup dari apa yang saya sampaikan tadi adalah teman-teman sekalian kita harus menjadi orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Kalau dengan itu sudah kita memberikan manfaat kepada orang lain, siapapun itu, kepada diri kita, kepada orang lain. Karena sesuai dengan sabda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Paling baiknya orang adalah mereka yang memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi kalau itu yang ditanamkan teman-teman sekalian, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang baik di dunia maupun di akhirat. Begitu teman-teman sekalian. Dan teman-teman sekalian, pesan saya terakhir dari saya, eh kalau kita ngerawat pasien, tolong pasien itu jangan dianggap sebagai klien kita, tapi anggap dia sebagai orang tua kita yang sudah ingin kita rawat. Maka dalam itu kita akan tumbuh yang namanya care, empati kepada pasien di kita. Dengan itu, insya Allah keadaan menjadi perawat dunia dan akhirat bahagia. Terima kasih, Ibu Putri. Baik, terima kasih banyak Pak Yusril untuk semangatnya. Teman-teman tadi sudah banyak sekali pesan yang diberikan oleh Pak Yusril gitu ya, dan juga semangat untuk teman-teman semua perawat dan juga bidan yang saat ini sudah hadir. Terima kasih banyak Pak Yusril. Mungkin ada satu pertanyaan yang mungkin bisa dijawab juga nih sama Pak Yusril sebelum kita masuk ke Kak Grace. Pak Yusril, kalau misalnya ada nih perawat atau bidan Indonesia gitu ya, yang ikut prometrik gitu kan, karena wajib nih ya Pak ya untuk ikut prometrik saat teman-teman mau bekerja di sana. Apakah ketika gagal mereka akan di blacklist Pak gitu ya oleh pihak Saudi gitu ya, oleh pihak pemerintah Arab Saudi ketika mereka gagal untuk mengikuti prometrik tersebut. Nah, ini mungkin satu pertanyaan yang mungkin bisa dibantu dijawab oleh Pak Yusril nih. Silakan Pak. Oke, ini pertanyaan yang daging sekali menurut saya dan jarang ditanyakan. Baik, saya jawab ya teman sekalian. Dari pengalaman saya sudah bekerja sekitar 4 tahun di sini ya. Kita dikasih kesempatan untuk ujian di sini selama 3 kali. 3 kali kesempatan kalian ujian di sini. Kalau kalian tetap gagal, kalian masih di sini dan masih ingin ujian lagi, itu sudah bisa sekarang. Itu peraturan baru sekarang. Tapi harus menunggu 1 tahun. Ya, bisa lagi, bisa ujian keempat kita. Tapi kita harus menunggu setahun untuk memperbaharui pengalaman kerjanya saja. Nanti setelah eligibility-nya diperbaharui, Anda masih bisa apply lagi untuk permetric exam. Ini peraturan terbaru dari Saudi. Mungkin ini kabar terbaru dari PPNI Arab Saudi kemarin ketika kita sudah komunikasi dengan SCHF ya. Jadi mereka memberikan kesempatan kepada kita untuk ujian lagi. Jadi kalau istilah blacklist tidak ada istilah blacklist karena kita tidak melanggar. Ya, kita tidak melanggar karena kita tidak bisa ujian dan tidak lulus. Biasanya rata-rata bukan SCIF yang menendang kita, tapi pihak klinik yang ingin mempulangkan diri kita. Misalkan kalian sudah dikasih kesempatan
3 kali ujian, kalian tidak lolos, maka biasanya rumah sakit itu kamu mau pulang atau tidak. Tapi beda-beda ya setiap rumah sakit. Kamu pulang apa tidak? Kalau kalian mau pulang, pulang nanti bisa apply lagi. Bisa ujian lagi itu. Jadi tinggal eligibility number-nya yang diperbaharui. Kasusnya yang terdekat dengan saya nih, teman saya sendiri satu klinik. Dia 3 kali ujian tidak lulus. Ya, 3 kali ujian dia tidak lulus. Pihak klinik, kamu mau di sini apa mau pulang katanya. Oh, saya tetap mau di sini, tak mau kerja. Tapi risikonya dia dipotong gajinya. Potong gajinya. Oke, tidak jadi masalah kata teman saya. Oke. Nah, dibantulah dia disuruh cari pengalaman kerja untuk memperbaharui eligibility number-nya yang terbaru. Ya, setelah eligibility-nya number-nya terbaru itu sudah di-apply ke via SCAF, diterima dan dia bisa ujian lagi. Dan alhamdulillah ujian keempat dia lulus. Begitu teman-teman sekalian. Begitu jawabannya Ibu. Oke, berarti menarik nih Pak, karena banyak sekali, maksudnya nanti mungkin dari sisi Kak Grace juga nih yang sudah lulus prometrik gitu ya, karena ada ketakutan Hmm. Pak. Jadi dari teman-teman nih yang sudah semangat mau ke Arab Saudi, terus ada info akan di blacklist gitu Pak ketika ujian 3 kali prometrik tidak berhasil gitu ya. Ternyata sebenarnya ada kebijakan baru dan ini menarik ya teman-teman. Jadi ada kesempatan kembali untuk teman-teman semua. Tapi semoga sebelum 3 kali udah bisa lolos ya Pak. Mungkin one shot nih langsung lolos Nah, sebelum. iya, 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 iya. Jangan berharap ke sana. Jangan pikiran Ya, negatif. Oh, gimana, gimana. Tidak usah. betul. Pikirkan kita bahwa 1 kali shoot, kita harus gol. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Setuju, setuju Pak. Baik teman-teman nih informasi update langsung gitu ya dari Pak Yusril juga nih menarik gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu takut ketika nanti sampai di sana gitu. Yang penting persiapannya tadi disampaikan juga oleh Pak Yusril, persiapan teman-teman tuh dari nggak hanya dari sisi bahasa sebenarnya gitu ya, dari sisi skill teman-teman dan juga mental teman-teman yang harus Betul. disiapkan sebelum berangkat. Baik, Pak Yusril, terima kasih banyak Bapak sudah hadir dan memberikan informasi karena ini yang kita mau cari sebenarnya, Pak. Ya, ya. Jadi, Ya, nanti insya Allah PPNI akan bantu kok. Insya Allah PPNI akan bantu kalau ada teman-teman yang bermasalah seperti itu. Insya Allah akan bantu. Insya Allah, insya Allah. baik, terima kasih banyak Pak Yusril. Mungkin nanti akan ada sesi Q&A, tetapi kita akan masuk ke sesi sharing session terlebih dahulu dengan Kak Grace karena ini kayak teman-teman udah banyak banget Pak pertanyaannya di kolom chat. Jadi kita akan dengar langsung ini bidan yang sudah diberangkatkan oleh Binawan yang saat ini sudah ada di Arab Saudi. Semoga ini juga bisa ketemu sama Pak Yusril. Ya, Oke. ya, insya Allah kapan-kapan. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Yusril. Kami berlanjut untuk sesi sharing dengan Kak Grace. Sehat selalu, Bapak. Oke, kita lanjutkan ke Kak Grace. Kak Grace sudah mendengar suara kami, Kak Grace. Ya, Boleh, boleh, Bapak boleh. Putri. Saya sudah ditelepon sama head nurse, ya. Siap, Bapak. Terima kasih banyak, Bapak sudah hadir. Terima kasih banyak Bapak Yusril. Oke, sama-sama. Oke. Oke, kita menyambung. Kak Agres banyak banget pertanyaan nih Kak Agres sudah masuk gitu ya. Kak Agres boleh nggak sih waktu pertama kali ke Arab Saudi gitu ya, tantangan terbesar yang Kakak hadapi saat bekerja di Arab Saudi ini apa sih Kak gitu kan? Karena pasti teman-teman dari Indonesia tuh kadang ada ketakutan gitu ya buat kerja ke luar negeri apalagi yang baru pertama kali. Kak Agres pertama kali ya ini di Arab Saudi ya. Nah, itu apa Hmm. Kak tantangan paling besar tapi sebenarnya bisa di apa ada solusinya sih sebenarnya gitu. Ya, baik, terima kasih Kak Putri atas kesempatannya. Sebenarnya bareng sama Pak Yusril itu lebih asik kali ya, banyak sesi tanya jawabnya. Ternyata banyak yang update-nya begitu. Karena ini juga baru dengar ternyata terkait prometrik, ternyata ada kesempatan yang akan diberikan lagi gitu. Ternyata boleh sampai 4 kali, namun ada jeda waktu 1 tahun gitu. Em, Kalau untuk tantangan itu sendiri, ya balik mungkin lebih ke bahasa kali ya Kak. Bahasa yang apalagi menjadi kita dalam daily activity kita itu mungkin bahasa sedikit menjadi tantangan karena kita untuk daily activity kita pakai bahasa Inggris. Untuk teman-teman staff-staff di rumah sakit juga kita berbicara dengan bahasa Inggris. Jadi kalau kita bahasa Inggrisnya sudah lumayan lancar, basicnya bisa, ya aman-aman aja gitu. Tapi
ke pasien juga demikian. Kalau pasiennya bisa berbahasa Inggris dengan baik, ya puji Tuhan, itu akan lancar komunikasinya. Namun tidak semua pasien itu bisa berbahasa Inggris dengan baik gitu. Jadi kita kadang dituntut juga harus paham dan bisa untuk berbahasa Arab. Sedikit tantangan, apalagi saya yang non-Muslim, yang memang tidak terbiasa. Mungkin beda dengan teman-teman Muslim, mungkin dengan membaca Al-Quran segala macam itu pasti basicnya pasti sudah paham sedikit gitu kan. Kalau saya pribadi kan mungkin ini bahasa baru nih, gini apa nih gitu. Jadi sedikit demi sedikit pelan-pelan basicnya bisa. Namun untuk solusinya kebetulan saya nggak tahu di rumah sakit yang lain gimana. Cuman kalau di rumah sakit kita itu disediakan untuk belajar bahasa Arab 1 jam per minggunya. Jadi ditentukan kalau tidak hari Rabu atau Kamis begitu jam 3 sore sampai jam 4 itu selalu kita itu bisa join untuk gabung belajar bahasa Arab. Jadi ada solusi dari mereka untuk kita staff-staff yang bekerja di luar negeri yang tidak memahami basic untuk berbahasa Arab. Begitu Kak Putri. Oh, oke. Berarti memang sebenarnya dari Vaskesnya sendiri gitu ya, baik rumah sakit gitu ya, Kak ya, dikasih fasilitas gratis berarti itu ya, fasilitas untuk pelatihan bahasanya ya, Gratis. Iya gratis. benar-benar. Nah, Kak Grace sebenarnya ini kan banyak juga pertanyaan, banyak teman-teman yang mungkin di sini juga ada yang non-Muslim gitu. Nah, ini mungkin bisa langsung dijawab juga sama Kak Grace gitu ya. Mereka tuh ada Mm-mm. ketakutan gitu, Kak. Apakah boleh memang ke Arab Saudi untuk yang non-Muslim gitu ya? Nah, ini sebenarnya sudah ada yang menjadi apa gambaran gitu ya. Sebenarnya seperti apa sih, Kak? Sebenarnya kan apakah memang harus Muslim gitu yang ke Arab Saudi gitu atau ya sebenarnya boleh kok gitu. Ya, untuk bekerja di Arab Saudi, apakah non Muslim bisa mendaftar? Tentu sangat bisa gitu kan. Apalagi di zaman sekarang itu, di era sekarang itu Arab Saudi jauh lebih terbuka ya Kak, soal dengan pendatang gitu. Jadi teman-teman yang non Muslim pun kita itu bisa bisa mereka welcome kok dengan kita. Mereka sudah terbuka, mereka sudah menyambut kita dengan baik. Jadi walaupun kita bekerja tidak diharuskan dan untuk memakai jilbab atau menutup rambut itu tidak diharuskan. Cuman kita hanya paling pakai pakai cap seperti itu. Jadi tidak diharuskan untuk memakai jilbab. Jadi mereka juga sangat welcome kok sama orang-orang yang non-muslim. Jadi buat teman-teman semua yang non-muslim itu jangan khawatir, jangan takut merasa dikucilkan segala macam. Mereka sudah sangat welcome dan terbuka kok sekarang. Arab Saudi semua. Mau di Madinah, mau di Jeddah, mau di Riyadh, Dammam dan lain-lain, mereka sudah sangat welcome. Dan sudah banyak orang Indonesia yang non-muslim juga yang sudah bekerja di sini. Begitu Pak Putri. Masih mute Kak. Oke, oke. Jadi teman-teman sudah tidak ada nih pertanyaan gitu ya, karena banyak banget Kak gitu. Kalau misalnya mau ke Arab Saudi, boleh nggak sih yang non Muslim gitu ya? Em, karena di sana kan multicultural ya sebenarnya. Jadi sebenarnya juga pasti banyak teman-teman. Mungkin Kak Grace juga bertemu teman-teman dari Filipina, dari India yang basicnya juga mayoritas mereka non Muslim gitu ya. Jadi ini sudah Iya terjawab benar. ya teman-teman semua. Nah, Kak Grace kan sebentar lagi nih teman-teman, insya Allah yang sedang berproses gitu ya untuk user interview di bulan Februari ini, pasti mereka tuh kepo gitu ya, penasaran terkait dengan persiapan Kak Grace nih dulu bisa lolos user interview tuh apa sih yang dipersiapkan gitu ya. Pasti kan nggak bisa instan. Nah, itu apa dulu Kak yang dipersiapkan akhirnya lolos untuk user interview? Persiapan untuk user interview. Balik lagi ya ke tahun 2023 Desember kali ya, Kak. Kita ketemu. Betul. Iya, jadi balik lagi ke awal mengetahui Binawan ya. Jadi saat itu kan kebetulan saya itu alumni Nusantara Sehat, itu program pemerintah, program Kementerian Kesehatan yang menempatkan tenaga kesehatan itu bekerja di DTPK, yaitu daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan. Jadi kebetulan saat itu saya dapat email, kita yang alumni Nusantara Sehat dapat email dari
Kementerian Kesehatan langsung. Jadi di sana kita dapat email untuk berangkat ke Jakarta, yang mana ada pertemuan mengenai pendayagunaan tenaga kesehatan ke luar negeri. Nah, dari situ kita dikenalkan dengan beberapa agensi untuk memberangkatkan kita ke luar negeri. Namun setelah kita mengenal beberapa agensi segala macamnya, saya nih kayak tertarik nih Binawan nih yang kayaknya yang lebih mudah nih cara menyampaikannya, cara menyampaikan prosesnya gimana, prosedurnya dan langkah-langkahnya itu gimana. Jadi kayak oke, mantapkan hati, kita ke Binawan gitu. Jadi setelah mengenal Binawan, mengikuti beberapa tes untuk mengetahui kemampuan berbahasa Inggris kita, akhirnya lulus. Disitulah mulai awal persiapan segala macamnya untuk user interview. Dimulai dari pertama, kemampuan berbahasa Inggris. Itu basic yang sangat sangat penting dan wajib kita miliki gitu. Jadi nanti kita itu akan belajar tentang bahasa Inggris yang mana difasilitasi oleh Binawan itu sendiri. Kita akan belajar tentang basic-basicnya, kemudian belajar tentang ilmu kesehatannya dalam bahasa Inggris. Kebetulan saat itu kalau nggak salah mentornya pun dari luar negeri ya Kak ya. Dari Rusia, kalau nggak salah dari Rusia. Rusia dan Em, Filipina ya waktu itu ya Kak ya. Rusia, Filipina, dan ex-Saudi juga. Tuh. Mm-mm, mm-mm. Jadi kita benar-benar belajar dari persiapan bahasa Inggris. Kemudian setelah sekitar 1 bulan kalau nggak salah, kem- eh, ya 1 bulan, kemudian persiapan untuk user interview. Jadi persiapan untuk user interview ini juga itu difasilitasi sama Binawan itu sendiri. Jadi nanti sekitar 2 bulan kalau nggak salah ada persiapan tuh wawancara. Jadi kita itu ditanya sama ex Saudi. Kalau nggak salah ex Saudi ya, ibu apa itu namanya saya lupa. Kak Yeli Mereka ya? kan ada 2 orang Mbak, jadi Ada dua orang. lupa. Heeh. Jadi mereka nanti yang akan melakukan sesi tanya jawab kepada kita gitu, kayak seakan-akan mereka dari MOH Saudinya, mereka akan melakukan tanya jawab sama kita. Jadi dari situ kita tuh benar-benar sudah dilatih nih kira-kira, dan kita sudah dapat gambaran nih kira-kira apa yang bakalan ditanyakan sama MOH Saudi nanti ke kita ketika user interview nanti. Jadi apa-apa aja yang akan dipertanyakan, untuk keperawatan itu kira-kira apa saja pertanyaannya, untuk kebidanan itu kira-kira apa saja, bagaimana cara menjawabnya, apa yang akan mereka perhatikan dari kita, bagaimana sikap kita, bagaimana cara berpakaian kita, bagaimana tata cara kita menjawab, semua itu akan diajari oleh mentor itu sendiri gitu. Jadi semua persiapannya benar-benar difasilitasi sama Binawan sampai kita benar-benar siap tempur. Begitu. Oke, jadi sebenarnya ya teman-teman persiapannya cukup panjang nih gitu ya, nggak instan dan pasti yang paling pertama tadi kalau kita highlight dari Kak Grace sendiri sebenarnya persiapan dari sisi bahasa sama persiapan untuk tadi ada ya kayak mock up testnya gitu ya, mock up test untuk menghadapi user itu Mengetahui. ya. Iya, Iya, benar-benar benar. jadi langsung teman-teman belajar gitu ya persiapan user seperti apa, terus juga di tahunnya Kak Grace waktu itu prometriknya di Indonesia ya, Kak Grace ya? Kebetulan pada saat itu batch kami memang prometrik itu diwajibkan di Indonesia. Jadi kalau buat kita kalau belum dinyatakan lulus itu belum bisa berangkat ke Saudi gitu. Jadi benar-benar kita harus lulus dulu prometriknya di Indonesia baru kita boleh berangkat. Nah, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang mana mereka berangkat dulu ke Saudi, baru mereka bekerja, kemudian mereka melakukan ujian. Jadi kalau sebelumnya itu mereka akan diberi kesempatan 3 kali untuk ujian, dan kalau tidak lulus, mereka diminta untuk balik lagi, kembali lagi. Cuman tadi seperti kata Pak Yusril, ternyata udah ada Ya, enggak sendiri. update terbaru kalau kita masih diberi kesempatan, walaupun belum lulus kita masih diberi kesempatan lagi gitu. Oke, menarik ya. Nah, teman-teman nih angkatannya Kak
Grace dan teman-teman ini ternyata kan tiba-tiba ada perubahan ya. Harus prometriknya di Indonesia gitu. Jadi harus persiapan Iya. nih di Indonesia. Itu juga wah luar biasa perjuangannya gitu. Panjang sekali tuh Kak Grace. Tapi waktu itu Kak Grace berapa kali tes akhirnya lulus? Pada saat itu, puji Tuhan, one shoot, sekali lulus, sekali ujian kita lulus. Wah, keren, keren, keren. Jadi nih teman-teman panutan gitu ya, kalau bisa tuh manifestingnya itu satu kali ujian lulus gitu ya. Jangan ada ketakutan dulu karena Iya. tadi makanya aku kenapa langsung tanya ke Pak Yusril. Banyak sekali yang takut gitu prometrik gak lulus nanti dikembalikan ke Indonesia. Terus kayak seakan-akan kayak Hmm. dideportasi gitu ya. Padahal sebenarnya nggak seperti itu teman-teman gitu. Nah. Ini menarik karena Kak Grace satu kali ujian terus lulus. Nah, waktu itu masih kerja juga ya Kak? Ya, masih aktif kerja kan ya? Kebetulan kemarin enggak, karena udah selesai kontraknya dengan Nusantara Sehat, jadi memang benar-benar persiapan full untuk ke luar negeri. Jadi kurang lebih 1 tahun, kurang lebih persiapannya benar-benar meluangkan waktu untuk belajar, 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 dan belajar, sehingga one shot bisa lulus. Nah, itu waktu itu gimana? Maksudnya cara belajarnya pada akhirnya Kak Grace itu siap buat ujian prometrik gitu. Kalau untuk prometrik, memang persiapannya sangat panjang ya. Sangat panjang dan benar-benar yang paling penting itu pelatihan. Ikut pelatihan. Karena yang namanya prometrik itu kayaknya benar-benar baru pertama gitu kan. Baru pertama dan tidak familiar itu prometrik ini apa, ini tujuannya apa, ini fungsinya apa, ini mau ngapain, nanti gimana kita benar-benar nggak ngerti. Jadi benar-benar persiapannya saat itu kita ikuti apa nih yang diarahkan sama Binawan. Jadi dikasih kesempatan untuk mengikuti pelatihan. Jadi setelah kita mengikuti pelatihan, jadi kita benar-benar akan jawab soal-soal, kupas tuntas soal-soal yang akan kemungkinan sangat besar keluar untuk di ujian-ujian prometrik. Nah, jadi waktu itu memang benar-benar kasih kasih waktu dan perhatian untuk belajar membahas soal-soal yang mana soal-soalnya soal-soal kasus sama seperti soal-soal seperti kita mau ngambil STR nih kalau di Indonesia surat tanda registrasi. Nah, kalau ini namanya prometrik. Jadi benar-benar kita belajar kupas tuntas soal-soal dan belajarnya juga itu cari sumber dari yang lain juga gitu, nggak hanya yang disediakan dari Binawan. Jadi kita ini kan difasilitasi sama Binawan, ada coach dari Filipina, ada coach dari mana segala macam kita belajar, akan diajarkan tips dan triknya bagaimana cara menjawab soal-soal, karena soalnya banyak ya, bikin mumet juga, dan kita harus dihadapkan dengan waktu yang hanya sekian gitu. Jadi tips dan triknya itu akan benar-benar diajari gitu. Bagaimana cara menjawab dengan cepat dan tepat, bukan hanya cepat tapi tidak tepat gitu, cepat dan tepat. Itu jujur itu memang benar-benar sangat membantu ya kalau untuk pelatihan yang disediakan, yang difasilitasi sama Binawan. Kemudian di luar dari situ, kalau saya pribadi cara belajarnya di luar dari situ, tetap juga cari soal dari luar, yaitu kayak join dari Telegram nih. Jadi kan di situ ada banyak soal-soal prometrik yang terupdate selalu ada itu. Jadi kalau kayak kemarin ada satu satu Telegram itu yang kayak kita ada soalnya aja, ada soalnya dan ada langsung polling jawabannya dan ada jawabannya. Jadi dimanapun kita berada itu lagi di mana lagi di luar ada kesempatan bisa belajar gitu, nggak harus bawa buku segala macam ribet keluar, nggak. Jadi belajar dari Telegram itu bahas 3-5 kasus itu udah lumayan gitu. Jadi semakin banyak bahas kasus itu soal-soal prometrik itu kita akan bakalan melekat gitu, bakalan lengket di otak. Oh ini udah pernah bahas nih, oh ini udah pernah bahas nih gitu. Dan memang benar-benar harus butuh niat ya, niat dan tekad. Jadi ketika kita sudah niat, kita pasti akan benar-benar ngasih waktu, meluangkan waktu untuk benar-benar belajar. Jadi awalnya kayak masih agak bingung nih kan, nggak terbiasa nih belajar dengan bahasa Inggris nih gimana nih. Jadi kita emang benar-benar berusaha gitu, kayak ada soal nih, nggak banyak 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 kosakata yang nggak ngerti, ini maksud pertanyaannya apa, ini gimana ya gitu. Jadi emang kayak
satu persatu tuh cari di Google ini maksudnya apa ya, ini maksudnya apa ya, dan akhirnya paham apa yang ditanyakan sama soalnya, kita bisa jawab. Seperti itu Kak Putri. Seru banget. Oke, teman-teman kalau misalnya dengar ceritanya Kak Grace sendiri, sebenarnya yang paling penting itu kan pelatihan soal gitu ya. Banyak-banyak latihan soal jadi terbiasa karena memang pernah dengar, aku pernah ikut Kak Grace waktu itu ada trial untuk Prometric yang ngajarin itu register nurse dari Filipina, Mr. Clyde waktu itu ya. Nah, Ya, benar-benar. ya, Saya tahu. tahu ya, inget ya gitu. Aku kan basicnya memang bukan perawat gitu ya, tapi bukan perawat, Hmm. bukan bidan gitu ya. Nah, itu aku ikut kelasnya mungkin sekitar 30 menit, 30 sampai 60 menit. Ternyata tuh memang dikasih tips-tipsnya itu adalah cara mengerjakannya gitu. Jadi bukan bukan untuk kalian memahami secara teori, tapi memahami secara ini loh ada soal. Ini tuh yang harus kalian baca dan ini yang harus kalian jawab tuh sebenarnya pertanyaannya cuma ini gitu. Jadi Iya, critical ini benar-benar bener-bener benar-benar. diasah banget ya itu ya. Untuk Benar-benar critical thinkingnya memang harus dipakai karena itu kan soalnya panjang-panjang ya kan kak ya, nggak singkat betul. ini tuh apa gitu, nggak, itu karena soal kasus jadi pertanyaannya panjang dan untuk membaca pun kadang kita udah kehabisan waktu gitu, jadi ini apa nih mau dia nih apa nih, kita itu garis besarnya harus paham, harus dapat, oh dia maunya ini nih, nanti tinggal pilihannya mau ada ini, kita tuh bisa jawab, nanti akan diajarin tips dan triknya, akan dibimbing sama coach dari Binawan. Betul, betul, betul. Jadi memang eh, harus banyak-banyak latihan teman-teman walaupun nanti teman-teman ada pendampingan gitu ya. Tadi kan Kak Grace juga sebenarnya nggak fokus hanya di Binawan Training Center untuk belajar, tapi Kak Grace juga cari sumber-sumber lain untuk tetap latihan gitu. Jadi otaknya sudah terbiasa tuh. Hmm. Kalau Ukom, kalau ya sama kayak Ukom gitu ya. Nah, kalau Prometric sendiri waktu itu berapa soal, Kak Grace? Terus waktunya berapa lama ya? Kalau berapa soalnya kurang ingat ya, untuk soalnya berapa. Cuman waktu kalau kalau tidak salah itu kurang lebih 3 jam. Oke, dia ada Tiga yang jam, jawab nih. benar-benar Berapa? tiga Jadi jam. 150 soal sampai ya, karena setahu aku juga Kayaknya lebih kurang dari lebih. 100. Jadi makanya tuh harus Hmm, konsentrasi penuh untuk bisa benar. prometrik itu. Nah, Kak Grace, ini balik lagi ke user interview gitu ya. Sebenarnya apa sih yang biasanya ditanyakan oleh user gitu kan? Pasti kan mereka lihat dari sisi CV ya. Nah, waktu pengalaman Kak Grace paling banyak yang difokuskan ditanyakan itu terkait apa? Oke, pengalaman yang ditanyakan oleh user interview. Jadi ini beda ya Kak antara kebidanan dan keperawatan. Jadi pada saat itu yang ditanyakan kalau nggak, ini masih mengingat-ingat lagi ya. Yang ditanyakan oleh user interview yang datang langsung dari Arab Saudi, itu kita akan ditanyakan tentang, kita akan disuruh itu memperkenalkan diri. Memperkenalkan diri tentunya dalam berbahasa Inggris. Memperkenalkan diri. Habis itu kita akan menjelaskan pengalaman bekerja kita berapa lama, pengalaman bekerja. Kemudian nanti setelah kita selesai memperkenalkan diri, menyampaikan pengalaman kerja, mereka akan memberikan pertanyaan gitu. Dan berbeda-beda pertanyaannya gitu. Kayak kebidanan contohnya setelah user interview saat itu kan saling sharing nih sama teman-teman, tadi ditanyain apa sama user interviewnya gitu. Kalau kebidanan itu sendiri, ada yang ditanyakan soal perdarahan, perdarahan postpartum. Coba jelaskan apa yang dimaksud dengan perdarahan postpartum. Itu tanda dan gejala. Dia cuma simpel aja, apa itu perdarahan postpartum. Nah, dari situ kita harus punya ini nih critical thinking. Oh, ini apa nih gitu. Jangan cuma perdarahan postpartum adalah ini gitu. Enggak, harus bisa menjelaskan dengan baik gitu. Perdarahan postpartum itu apa? Tanda dan gejalanya itu bagaimana? Penanganannya itu bagaimana? Dan hal yang pertama sekali kita lakukan setelah kita menemukan yang namanya perdarahan postpartum itu apa gitu, kita harus tahu dan kita tuh harus paham gitu. Jadi ketika kita sudah paham itu, kita sudah mengerti itu, kita nanti akan gampang aja itu jawab sama user interviewnya. Ketika dia tahu kita paham nih dengan pertanyaan dia, kita bisa dengan cepat jawab, udah dia tuh nggak akan banyak tanya lagi gitu. Mereka nggak akan banyak tanya. Mereka pasti, oh dia paham nih, oh dia ngerti nih, ya udahlah gitu pasti begitu. Tapi yang paling utama juga tetap balik ke bahasa Inggris. Jadi sulit tidaknya pertanyaan itu tergantung kemampuan kita menerjemahkan apa yang ditanyakan oleh user interview itu sendiri. Begitu Kak Putri.
Oke, ya teman-teman balik lagi ya. Karena kalau ini kan Kak Grace basicnya adalah bidan ya teman-teman. Tapi kurang lebih ya pasti pertanyaannya seperti itu gitu ya, case by case gitu. Terus pastinya juga sesuai pengalamannya teman-teman sendiri gitu. Jadi kemarin itu Kak Grace, kami kan baru selesai melakukan user interview dengan Brunei Darussalam gitu ya, dimana usernya itu fokus dengan CV teman-teman, experience teman-teman, dan ya dia akan pertanyaannya seputar itu aja. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti sudah mendaftar gitu ya, CV-nya betul-betul yang teman-teman kuasai gitu. Jadi kalau ditanya ya nyambung. Benar. Jangan sampai itu kayak Iya. ya biar cantik aja deh CV-nya ditulis gitu ya. Iya, Tapi kalau benar benar ditanya, benar. wah bingung. Nah, itu ya teman-teman. Oke, Iya, sedikit menambahkan. ya silakan Kak. Iya, sedikit menambahkan tadi tuh benar seperti yang Kak Putri bilang, itu sesuai dengan CV kita. Jadi contohnya pengalaman kita itu di rumah sakit dan contohnya di ruang kebidanan. Nah, mereka kan fokus akan tanyakan tentang itu aja. Atau contohnya kita itu perawat, kita tuh berpengalaman kerja 5 tahun di ICU. Mereka kan tetap bertanyakan tentang seputaran itu, ICU, bagaimana. Kalau pengalaman kerja kita di ruang ya UGD di IGD begitu, mereka hanya khusus fokus akan bertanya tentang itu. Jadi nggak mencakup banyak hal, semua hal enggak kok. Jadi teman-teman jangan panik. Jadi yang sesuai dengan CV kita. Jadi kalau pengalaman kerja kita di klinik atau pengalaman kerja kita itu di puskesmas, pengalaman kerja kita itu di rumah sakit atau pengalaman kerja kita itu buka klinik sendiri pun itu akan mereka tanyakan sesuai dengan itu. Begitu. Nah, itu ya teman-teman. Jadi ini pengalaman juga dari Kak Grace gitu dan teman-teman yang sudah melalui proses di Binawan. Nah, Kak Grace kayak kita udah banyak ngobrol ya gitu. Jadi sebenarnya aku banyak banget sih pertanyaan lain gitu. Tapi mungkin sebelum kita masuk ke teman-teman, Kak Grace apa sih yang paling signifikan Kak Grace rasakan ketika bekerja di Indonesia dan juga bekerja di Arab Saudi sekarang ya? Pasti kan kalau dari sisi salary itu udah pasti berbeda gitu ya. Apalagi sih Kak Grace yang Kak Grace apa ya paling rasakan gitu ya buat Kak Grace sendiri untuk keluarga gitu ya, atau Kak Grace sendiri pernah jadi Nusantara Sehat teman-teman. Wah, kalau tahu ceritanya nih keren banget gitu ya di daerah tertinggal gitu ya di pedalaman Terpencil, kepulauan, terpencil. perbatasan. Wah, itu mentalnya udah jadi sebelum berangkat ke Arab Saudi nih. Nah, apa sih benefit yang Kak Grace rasakan itu ini perbedaannya? Oke, kalau untuk benefit sendiri ya pasti sangat jauh dengan yang kita terima di Indonesia ya Kak ya. Tidak bermaksud untuk membandingkan dan menjelekkan negara tercinta, tapi memang benefit dari awal berangkat pun kita sudah rasakan bagaimana bekerja di luar negeri. Mulai dari kita berangkat, itu pun kita sudah difasilitasi tiket pulang dan pergi. Begitu. Ketika kita tiba di sini pun, kita sudah ada supir yang disediakan oleh pihak rumah sakit atau pihak klinik atau pihak puskesmas yang ada di sini untuk menjemput kita dari bandara. Jadi jangan berpikir, duh luntang lantung nih di bandara, nggak ngerti nih bahasa Inggris gimana ya, mau tanya siapa itu. Ya nggak usah panik, nggak usah bingung, itu pasti sudah ada supir yang disediakan untuk menjemput kita, untuk membawa kita ke asrama. Sesudah itu, yang kita juga difasilitasi seperti tempat tinggal, penginapan, tempat tinggal, asrama yang dekat dengan rumah sakit, jadi tidak berjarak jauh ketika kita mau berangkat bekerja. Makanan juga kita itu ditanggung 3 kali sehari, 3 kali sehari, pagi, siang, malam, itu benar-benar ditanggung. Kemudian gaji itu full kita terima, jadi nggak ada potongan sama sekali, nggak ada potong pajak sama sekali, nggak ada dikenakan pajak. Itu jadi 100% gaji kita itu hanya untuk kita. Begitu. Itu terkait dengan perbandingan yang sangat signifikan ya antara bekerja di luar negeri dan di sana. Itu keuntungan-keuntungan yang kita miliki. Sama juga dengan halnya jam kerja. Kalau untuk jam kerja sendiri itu kayak kita benar-benar diapresiasi di sini gitu. Jadi ketika kita punya extend duty, yaitu kita contohnya nih kayak ruang kebidanan. Kita cuman punya 2 shift nih di rumah sakit. 12 jam kerja, shift pagi dan shift malam. Jadi kalau kita berangkat pagi jam 7 pagi, pulang jam 7 malam. Atau kalau kita berangkat jam 7 malam, kita pulang jam 7 pagi. Nah, kalau kita
lewat nih dari jam 7 kita waktu dinas kita itu kita akan sangat-sangat diapresiasi sama mereka gitu. Contohnya kita telat 1 jam karena kita harus menangani pasien. Let's say ada pasien yang partus nih di jam-jam operan, ya kita kan harus tuntaskan dulu tuh gitu. Jadi nanti teman-teman kita yang next shift itu bakalan ambil alih memang pekerjaan kita, melanjutkan pekerjaan kita. Tapi nanti kita hubungi supervisor. Setelah hubungi supervisor, mereka akan kasih biasanya itu 1 jam waktu yang kita berikan untuk rumah sakit itu mereka akan kalikan 1,5 jam. Jadi bekerja lewat waktunya itu mereka akan kasih kita bonus waktu 1,5 jam. Jadi kalau misalnya nih 2 jam nih lewat, bisa nanti mereka kasih itu 3 jam. Jadi kalau terkumpul sampai 12 jam, ternyata kita ada sampai 12 jam lebih gitu, kita bisa tukarkan nih 12 jam. Jadi 1 hari itu kan terhitung 1 hari. Jadi kita bisa ambil untuk tukar. Jadi kita bisa nggak jadi tidak masuk jaga seperti itu. Atau kalau mau bisa hubungi pihak HR-nya. Itu kita bisa tukarkan dengan kalau kita memang mau kita ganti dengan uang, boleh saja gitu. Jadi sekecil apapun yang kita berikan ke rumah sakit itu mereka akan apresiasi ke kita gitu. Begitu Kak Putri. Wah, oke. Jadi sebenarnya ini saling support lah istilahnya gitu ya. Apa yang Benar. itu akan kembali ke kita juga gitu ya, teman-teman. Nah, Kak Grace, ini di kolom chat tadi sudah banyak pertanyaan ini kita buka langsung ya ke pertanyaan. Mungkin 3 pertanyaan dulu gitu ya untuk teman-teman. Di sini sudah ada Kak Febrianti Utami. Kak Febrianti kalau boleh on cam silahkan on cam. Nanti dilanjutkan Kak Anin dan Kak Zainatun. Wah, ini semangat-semangat banget. Udah makin malam. Kalau di sini kan makin malam nih, Kak. Semangat-semangat sekali. Silakan Kak Febrianti. Oke, selamat malam Kak Grace. Malam Kak. Iya, makasih Kak sharing-sharingnya sangat bermanfaat. Saya bidan juga yang insya Allah mau ikut interview nanti tanggal 4 dan 5. Yang saya mau tanyakan itu Kak jadwal dinasnya Kak. Dalam 1 bulan itu, tadi Kakak 2 shift ya di rumah sakit itu. Berapa kali dinas malam dan berapa kali dinas pagi dan berapa kali liburnya Kak dalam 1 bulan? Oke, terima kasih Kak. Oke, Oke, terima langsung kasih. jawab Silakan nih langsung Kak. dijawab Kak Grace. Oke, terima kasih buat Kak Feby atas pertanyaannya tadi terkait jadwal dinas ya. Kalau kebetulan jadwal dinas kita itu di sini kalau untuk dihitung 1 bulan itu ada 15 hari libur dan 15 hari bekerja. Itu untuk total keseluruhannya seperti itu. Jadi kalau untuk jadwal jaganya itu ada jaga pagi dan jaga malam aja gitu, nggak ada 3 shift gitu. Jadi kalau dinas pagi itu dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam, kalau dinas malam itu dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Nah, kalau misalnya kadang nih head nurse nih bikin jadwal kita hari ini kita jaga malam 2 hari. Kadang itu setelah jaga malam 2 hari ya besoknya 2 hari libur. Kemudian jaga lagi 2 harinya malam, kadang 3 hari libur. Begitu seterusnya gitu. Sampai nanti pertukaran malam ke pagi itu bisa. Jadi setelah libur masuk ke pagi 2 hari pagi, 2 hari libur, 3 hari pagi, 2 hari libur, demikian seterusnya begitu Kak Feby. Oke, Apakah menjawab Kak Feby? iya semangat sekali. Jadi saya tambah semangat. Liburnya banyak ya. Iya dong. Jadi mereka itu benar-benar memperhatikan kita gitu, nggak akan benar-benar bikin overtime bekerjanya gitu. Jadi memang Kak, 15 hari libur, 15 hari bekerja. Begitu, Kak. semoga saya bisa nyusul Kak Grace ya. Amin, 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 amin. Semoga Kak bidan Grace, itu sangat seru. Iya, Kak. iya. Kak Grace di rumah sakit mana Kak? Kalau boleh tahu? Rumah Sakit Katif Sentral Hospital, Damam. Oke, iya. Terima kasih Kak atas jawabannya. Sama-sama, Kak Febri.
Wah, seru banget. Aku yang dengerin ngiri juga ya. Uh. Oke, teman-teman. Jadi tadi sudah jawab ya jam kerjanya gitu ya di sana. Eh, Ya 50-50 lah gitu ya. Kerjanya misalnya 15 hari, 15 hari libur. Jadi menarik banget ya. Nah, Kak Grace kita lanjut ke Kak Anin. Kak Anin silahkan. Kalau boleh, teman-teman kalau misalnya mau tanya on cam, silahkan on cam gitu ya. Jadi Kak Grace juga tahu nih mukanya. Silahkan. Oke, terima kasih Kak Putri, Kak Grace. Salam kenal, saya Anin Bidan dari Madiun. Yang insya Allah nanti juga akan ikut Salam user kenal interview tanggal Kak. 4 dan tanggal 5. Iya, mohon izin Kak Grace mau tanya. Tadi sebenarnya pertanyaan saya hampir sama dengan Kak Febri ya. Kayaknya tadi mau tanya yang jadwal shift kerja sama on duty-nya dan off duty-nya kapan gitu. Tapi alhamdulillah ini Kakak bilang 15 hari, sentosa banget kayaknya kita jadi semangat nih. 15 hari Sentosa kerja, banget. 15 hari libur. Ya, jadi itu ya. Iya. Iya, betul. Jadi relate lah sama perjuangan kita, bismillah aja. Yang mau saya tanyakan nih Kak, terkait prometric exam nih Kak. Eh Sharing dong Kak, di sana cost prometric examnya berapa Kak ya kira-kira ini Kak? Mahal nggak Kak itu? Soalnya mohon maaf saya tuh juga ikut apa ya, kepo ya di program kerja di luar negeri, tapi di kelas sebelah itu untuk trainingnya kan juga lumayan tuh ya, training biaya untuk prometric exam itu. Kalau di situ berapa ya Kak kira-kira untuk prometric exam itu biayanya Kak? Mohon share itu Kak, kalau ada informasi Kak. Oke, baik Kak Anin. Halo? Untuk terkait, halo, Iya, halo? halo Kak Anin, Iya? halo, iya Oh iya dengar Kak kan? Grace. Halo, Terdengar? ya Kak? Eh, kalau untuk harga Prometrik itu sendiri, karena sudah kurang lebih 2 tahun yang lalu ya, jadi Iya. udah nggak ingat lagi nih sekitaran berapa itu kemarin karena kebetulan kita bayarnya ke pihak binawan. Jadi binawan yang membayarkan em, ujian kita gitu. Kurang lebih 1.200, Oh, seribu gitu. lima Tapi ratus tidak di kalau nggak salah. Halo Kak Inin. Oke. Kak Anin, Oh, iya. Itu 2 tahun yang lalu ya Kak? Itu 2 tahun yang lalu berarti Kak? 2 tahun Gitu Kak? yang lalu kalau nggak Iya? salah. Sebentar. Iya benar-benar. Bentar cek dulu siapa tahu masih ada daftar harganya. Iya, 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 iya. Oke. Ya, ini ada yang jawab di chat Kak, di chat sharing session. Kok nih Bayo, kok gawang Kak puskesmas? Anin ikut persiapan, kelas persiapan nggak? Belum. Belum Maksudnya ya? gimana? Oh, untuk apakah Belum. ikut kelas General English di Binawan gitu, atau masih dalam proses sudah lolos Oh, schedule? enggak sih. Cuma Oh, sudah sih, sudah masuk ke preparation user interview Kak, nanti tanggal 45 Kak. udah nemu nih Kak Inin. Iya. Ini nggak apa-apa kita share Kak Putri. Ya, ini silahkan. Iya, iya, iya Kak. Kebetulan kalau untuk kosnya itu sendiri tuh mungkin tiap tahun berbeda ya, Buat tapi itu aja sih gambaran kita. akan di-sharing, akan dikirim sama Binawan kok Iya. list-listnya itu mulai dari registrasinya untuk trainingnya, basic English, interview, training medical English, prometric training, data flow, Mumaris, prometric, departure kit dan lain-lain. Jadi untuk kosprometrik itu sendiri pada saat era di 2024 4.900.000 Oke. gitu kurang lebih 4.900.000 Kak Putri untuk prometrik di Indonesia pada tahun Indonesia. 2024 untuk update-nya Iya. lagi mungkin berbeda lagi. Iya, karena kebetulan untuk angkatan kita ini bismillah kalau lolos user interview ini kan kita prometiknya di Arab Saudi, Kak. Jadi biar kita ada gambaran lah kira-kira kayak gimana dan berapa kos yang harus kita
persiapkan seperti itu. Terima Iya, kasih Kak benar-benar. Grace atas jawabannya. Sama-sama, Kak. Berarti orang Kak ini nanti ujian prometriknya di Saudi kalau sudah dinyatakan lulus. User Iya interview. betul. Oke, Mm-mm. kalau kemarin sih saran dari teman-teman yang sebelum-sebelumnya juga itu nanti mereka akan rekomendasikan kita bawa duit sejumlah sekian ya gitu. Jadi itu untuk bertahan hidup selama 1 bulan sampai kita gajian berikutnya. Jadi untuk pegang 2.000 kayaknya aman kali ya Kak. Pegang 2.000 Oke oke. real lah untuk bawa ke Saudi itu sudah cukup aman. Mm-mm. Makasih banyak Kak sharingnya Kak, bermanfaat banget ini Kak buat kita nih. Amin, sama-sama Kak Anin. Semangat. Yo, terima kasih. Ya, amin amin ya Allah, semangat. Oke, wah happy ya teman-teman. Maksudnya terbantu nih banyak pertanyaan gitu ya terkait dengan persiapan prometrik. Ini kayaknya banyak banget yang nanya soal prometrik. Tadi kisarannya betul Kak Grace di sekarang juga sekitar 4,9-an gitu ya. Tetapi untuk yang batch pertama tahun 2026 ini memang mereka nanti prometriknya saat sudah di negara penempatan. Tapi kurang lebih untuk tes ujiannya sendiri ya kurang lebih segitu biayanya kalau dirupiahkan gitu ya. Mungkin akan lebih murah bahkan kalau di sana. Oke, ini kita lanjut ke pertanyaan terakhir, Kak Azizah. Silahkan, Kak Azizah. Baik, selamat malam Kak Grace, Kak Putri. Malam, Kak. Iya, yang ingin saya tanyakan, saya kan juga bidan ya Kak ya. Cuma dari awal bekerja sampai sekarang yang kurang lebih 10 tahun kan saya ditempatkan di ruang bayi. Nah itu kalau di sana itu apakah selalu nanti di ruang maternity kayak di ruang bersalin kayak gitu? Maksudnya kalau bidan Eh, di ruang bayi itu berkesempatan nggak sih? Maksudnya gimana ya? Soalnya kan ya memang kita Kakak tahu pengalaman kerja, secara teori. Heeh. Kak Aziza pengalaman kerjanya di ruang Di bayi. ruang bayi, NICU ya, di NICU. Berapa lama, Kak? Kurang lebih 10 tahun. Oke. Jadi biasanya ya Kak, setelah nanti kita dinyatakan lulus interview, mereka itu akan kasih kita yang namanya JO atau job offer. Jadi setelah Hmm. mereka melihat background kita, pengalaman kerja kita, mereka pada saat itu akan langsung kasih job offernya ke kita sih. Jadi di situ nanti sudah ditentukan kita nanti itu bakalan di daerah mana dan nama rumah sakitnya itu apa dan gajinya itu berapa. Sudah langsung mereka kasih tahu sesudah kita dinyatakan lolos user interview. Jadi untuk memastikan kakaknya nanti setelah penempatan akan di tempat yang sama lagi itu kita nggak bisa pastikan ya kan Kak karena itu juga nanti mereka yang pihak MOH Saudinya yang menentukan dan kalau untuk aku pribadi kemarin kebetulan setelah tiba di rumah sakit kita ketemu direkturnya dan direkturnya itu yang menentukan ini pengalaman kerjanya di ruang persalinan nih sudah sekian tahun makanya ditempatkan di ruangan LND Labor and Delivery yaitu ruangan persalinan karena pengalaman kerjanya selama di Indonesia itu di ruang bersalin makanya ditempatkan di ruang bersalin nanti kemungkinan juga Kak Aziza setelah menunjukkan pengalaman kerjanya di INFU, kemungkinan akan ditempatkan di ruangan yang sama juga nanti di rumah sakit. Tapi itu balik lagi tergantung nanti um, user Tergantung rumah interviewnya sakitnya mereka kasih masing-masing JO ya Kak. bisa Oh jadi iya iya. ya. Iya, Kayak gitu Kak terima Aziza. kasih banyak. Terima kasih banyak Kak Grace. Oke, sama-sama Kak Aziza. Oke, terima kasih banyak Kak Aziza. Kak Grace tadi ini sebenarnya banyak pertanyaan yang masuk di kolom chat, tapi mungkin Kak Grace tadi kan sebenarnya sudah cerita ya soal terkait dengan benefit yang Kakak dapatkan gitu ya. Di sana tuh living Pelan-pelan cost sedikit HP-nya, eh, Menurut. Oke, living cost di sana tuh mahal nggak sih, Kak Agres gitu? Terus Kak Agres sebenarnya bisa saving, harusnya bisa saving banyak ya, karena tadi sudah diceritakan pajaknya 0%, disediain akomodasi, transportasi gitu ya. Gimana tuh Kak, skema untuk living cost di sana tuh paling banyak biasanya pengeluarannya untuk apa dan berapa persen sih yang bisa di save gitu ya, untuk nabung lah istilahnya gitu ya.
Kalau untuk living cost-nya itu sendiri, kita kurang tahu ya berapa, karena memang kita disediakan asrama ya. Jadi kita benar-benar tinggal di asrama yang semuanya difasilitasi, sudah ada semua. Air nggak bayar, listrik nggak bayar, itu nggak ada kita bayar apa-apa. Jadi untuk living cost di luar itu berapa, kurang tahu berapa ya. Kecuali kalau kita mau bawa keluarga nih, ada keluarga yang mau datang, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Mereka akan izinkan kok kita akan tinggal di luar dari akomodasi yang mereka sediakan. Karena keluarga nggak akan boleh tinggal stay di sini di tempat staff rumah sakit gitu. Jadi kalau mau keluar dengan mau tinggal di luar dengan keluarga juga boleh, nggak masalah. Untuk kosnya yang pasti cukup tinggi ya kalau bawa keluarga tinggal di Saudi gitu. Kemudian apalagi tadi Kak pertanyaannya? Untuk savingnya itu bisa. Oke. Untuk savingnya dan biaya yang paling banyak itu biasanya untuk apa gitu ya? Kalau untuk savingnya sendiri benar-benar bisa saving semua uang kita kali ya, kecuali kita mau foya-foya keluar karena memang nggak ada yang mau kita keluarkan kecuali paket internet kali, paket internet. Nah khusus untuk internet itu mungkin yang keperluan pribadi yang harus kita keluarkan biaya untuk itu. Dan keperluan pribadi kita seperti ya kalau malas tidak suka makan makanan yang disediakan oleh rumah sakit, kita bisa masak sendiri. Jadi kalau misalnya mau beli kebutuhan dapur boleh gitu. Itu juga termasuk pengeluarannya kalau mau beli beras, mau beli minum, mau beli sabun, mau beli em, bawang, tomat dan lain-lain ya silahkan gitu. Mungkin itu sih pengeluarannya Kak. Karena kalau untuk pengeluaran yang lain-lain itu nggak ada yang ini ya, karena semua benar-benar ditanggung sama pemerintah Saudi gitu. Makan, tempat tinggal, makan 3 kali sehari, minumnya juga ada gitu. Bahkan dikasih snack-snack yang buah juga lengkap, anggur, apel, jeruk, yang lumayan gitu. Jadi nggak yogurt, jadi kayak nggak perlu beli di luar juga kecuali memang kita ada keinginan untuk masak sendiri. Ah, rindu nih masakan Indonesia, masak sendiri, silahkan boleh. Mungkin pengeluarannya lebih ke itu kali ya Kak. Oke. Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya secara akomodasi transport, makan gitu ya saat bekerja itu kan sudah di cover oleh pihak rumah sakit. Jadi teman-teman sebenarnya akan saving lebih banyak dan kembali lagi ke masing-masing ya. Tadi kalau Kak Grace cerita, ya tergantung teman-teman nanti mau foya-foya atau mau lebih banyak saving gitu ya. Dan Eh nambah lagi nih Kak, ya, em, kita tuh di sini disediakan yang namanya shopping crate. Nah, jadi kita 2 kali dalam seminggu itu ada jadwal untuk keluar. Jadi kalau kita mau belanja ataupun mau shopping, terserah itu mereka sediakan bus untuk memberangkatkan kita ke supermarket atau mall yang ditentukan oleh ibu asrama itu sendiri. Contohnya nanti kayak misalnya setiap hari Selasa dan Kamis. Selasa nih kita akan ada pengumuman tuh di grup hari ini berangkat ke supermarket ini gitu. Kadang nanti Kamis hari ini berangkat ke mall ini yang ada supermarketnya begitu. Jadi untuk biaya keluar itu pun itu tuh ditanggung, transportasi untuk belanja itu juga ditanggung sama mereka gitu 2 kali dalam seminggu. Jadi memang kalau pengeluaran yang akan banyak itu kalau memang mau foya-foya atau mau pergi ke sana, mau nongkrong ke sana, bayar bayar taksi sendiri, nah itu mungkin yang akan terasa pengeluarannya. Begitu. oke, eh, jadi teman-teman sudah tergambar secara utuh ya tadi gimana prosesnya, persiapannya, terus tes ujiannya, benefitnya gitu banyak banget yang sudah diceritakan sama Kak Grace gitu ya. Teman-teman pasti masih banyak pertanyaan, mohon maaf tidak bisa dijawab satu persatu karena kita hampir sudah eh, 1,5 jam teman-teman gitu untuk sharing. Semoga nanti kita akan ada pastinya kita akan ada sharing session lagi gitu ya terkait dengan persiapan seperti apa untuk bekerja ke Arab Saudi apalagi mengingat sebentar lagi teman-teman akan proses untuk final user interview di bulan Februari. Nah, Kak Grace, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu sharing gitu ya. Tadi details banget terkait dengan ceritanya Kak Grace, pengalamannya gitu ya. Semoga ini bisa menyemangati teman-teman semua. Terima kasih menyempatkan waktu di waktu istirahatnya untuk sharing ke kami gitu ya, teman-teman. Semoga sehat selalu sebelum kita melanjutkan ke sesi dengan tim karir konsultan dari Binawan. Kak Grace, ada pesan nggak untuk teman-teman? Silahkan.
Baik, terima kasih Kak Putri atas kesempatannya. Sungguh kesempatan yang luar biasa bisa sharing dengan teman-teman sekalian semua. Semoga benar-benar bisa bermanfaat dan dan membantu teman-teman semua untuk tahap-tahap Anj. berikutnya. Dan saya juga itu sangat terbuka, kalaupun di luar dari Zoom meeting ini ada teman-teman yang ingin bertanya, sharing, boleh dihubungi atau follow di Instagram. Em, Boleh sharing apapun yang teman-teman semua masih ragukan dan membutuhkan jawaban yang pasti, boleh sharing. Dan tips buat teman-teman semua untuk persiapan user interview, yang pertama itu pastikan niatnya dulu ya. Eh, Niatkan benar-benar kasih niat dan hati. Nanti kalau memang benar-benar sudah diniatkan, pasti akan benar-benar belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau udah belajar dengan sungguh-sungguh pun, semua yang sudah dipelajari itu bakalan kita pahami dengan cepat seperti itu. Nah, jangan lupa bahas soal-soal dengan yang banyak. Semakin banyak soal-soal yang kita pelajari akan semakin gampang buat kita untuk menjawab soal-soal prometrik nanti. Yang pasti juga jaga kesehatan, jangan terganggu jam tidurnya. Saat hamin satu sebelum ujian prometrik itu benar-benar harus istirahat. Jangan lagi baca-baca, jangan lagi belajar segala macam, harus benar-benar kasih fresh. Jangan lupa minum vitamin dan jangan lupa berdoa. Mungkin itu tips-tips buat teman-teman semua. Pokoknya nanti depan user interview buat teman-teman semua yang mau interview, pede aja, pede aja, harus pede, harus percaya diri, harus yakin kalau kita itu bisa. Seperti yang kata Pak Yusril tadi, memang harus komunikasi kita dan percaya diri kita itu penting. Jadi kalau kita dilihat sama user interview ini, oh ini anak pede nih, oh ini anak paham nih apa yang mau ditanyakan, oh ini anak ngerti nih, oke lulus gitu. Kadang nanti cuma satu dua pertanyaan udah selesai gitu sama mereka. Yang penting mereka melihat kita percaya diri, tidak panik, tidak gugup, tidak ragu, itu pasti dijamin lolos sih. Begitu, teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Halo, halo Thank you, Mbak Kak Putri. Grace. Amin, Mbak amin, Grace, amin. Kan Mbak Najir. Grace. Amin. Iya kan Terima Najir. kasih, Kak Grace, ini ada yang mau menyapa dari, pasti kenal ya dengan Mas Najir, ini salah satu project manager dari Middle East, teman-teman. Silakan, Mas Najir, ada yang ingin disampaikan. Nggak ada yang mau disampaikan, cuman mau mengatakan Mbak Grace jangan sombong-sombong. Enggak ya? Nggak ada sombong kan Najir. Iya, Mbak Grace, terima kasih untuk hari ini, Mbak Grace. Mudah-mudahan sehat selalu. Emang beda ya, kalau udah kena Amin. hawa damam tuh lagi dingin, sekarang tuh udah mulai lebih cerah gitu ya. Oh, Enggak ya? kalau demam ya Kak. Oh, Damam sih, ya damam tuh dingin ya sekarang ya, lagi musim dingin kan ya? sekarang lagi musim dingin. Iya, Mencapai terus 7 damam tuh derajat banyak Celcius. ekspat juga ya di sana ya. Iya, iya Ah, benar-benar. ah. Oke deh, paling cuman mau singkat aja Mbak Grace, Mbak Putri, teman-teman semuanya yang hadir pada hari ini. Mungkin beberapa teman-teman sudah masuk ke dalam program ataupun baru pertama kali gitu ya datang ke Zoom, terus ngeliat Mbak Grace, terus tadi juga ada Bapak yang dari PPNI Saudi, dan mudah-mudahan dari sini semua teman-teman di depan mata ada peluang tanggal 4 sama tanggal 5 buat teman-teman yang bahasa Inggrisnya masih kurang-kurang tapi sekiranya masih bisa datang ke Jakarta di tanggal 4 dan 5 kita buka kesempatan sebesar-besarnya dan ini peluangnya sangat banyak buat teman-teman semuanya. Jadi pakai kesempatan malam hari ini masih ada hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa sampai Rabu untuk interview gitu ya. Jadi buat teman-teman terima kasih sekali lagi Mbak Grace, terima kasih. Semoga doain Mbak Grace mudah-mudahan banyak teman-teman yang nyusul ke Damam. Gitu ya. Amin, 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 amin. Oke. Soalnya di Damam cuma sendiri nih orang Indonesia. Iya, iya. Oke deh Mbak Grace, terima kasih Kak Putri, terima kasih teman-teman semuanya, semangat semua.
Oke, terima kasih Mas Nazir. Kak Grace, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Kayaknya banyak yang memfollow Kak Grace gitu ya. Semoga nanti teman-teman bisa banyak apa ya menambah keyakinan teman-teman semua dan semangat teman-teman. Kak Grace, terima kasih banyak. Sehat selalu, semakin sukses. Sampai ketemu kembali. Dan mungkin teman-teman yang sudah standby di sini, silakan nanti akan ada sesi apa konsultasi dengan Kak Royan. Terima kasih banyak Kak Grace. Selamat malam. Sampai ketemu lagi ya Kak. Silakan Mas Thank Royan you Kak dilanjutkan. Putri. Thank you Kak Grace, thank you Kak Putri. Selamat malam teman-teman. Sudah saatnya di sesi breakout room. Nah, ini kami sudah mulai membagikan teman-teman ke breakout room masing-masing. Jadi di sini teman-teman bisa konsultasi langsung, bisa daftar langsung, atau pengen tanya-tanya juga boleh. Ya, jadi teknisnya nanti akan ada pop-up notifikasi ke layar teman-teman. Silakan diklik saja dan secara otomatis akan menggabungkan teman-teman atau membedakan teman-teman dari main room ini ke dalam breakout room. Nah, buat teman-teman yang nanti belum mendapatkan pop-up atau undangan, silakan bisa langsung komen ya atau raise hand. Jadi nanti saya akan bagikan ulang untuk undangannya. Mohon ditunggu teman-teman ya. Terima kasih. Sudah selesai nih Kak. Sudah selesai ya? Eh, belum Kak. Jadi ini kami sedang pindahkan ke breakout room. Nanti Kakak bisa langsung konsultasi di breakout room ya Kak ya.
Teman-teman, untuk saat ini ada yang belum mendapatkan undangan, bisa raise hand ya.
Kamu masih di sini? Aku masih menunggu kamu untuk belajar loh.
Apa? Tidak.